Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang malam hari ini mengumpulkan kita dalam rangka silaturahmi dan tholabul ilmi. Selamat datang kepada Kang Iip. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menimba ilmunya. Kemudian Kang Jody yang hari ini milad, mudah-mudahan sisa umurnya berkah. Dan mudah-mudahan juga ibadahnya makin meningkat karena berkurangnya umur. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan diberi pelajaran mengenai takwa. Dan tujuan utama dalam hidup ini, masukkan di dalam doa, ya Allah jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa. Kalau sudah sholat itu, masukkan doa itu, baik sholat wajib ataupun sholat malam. Jadikanlah kami orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Sebab bagaimanapun juga bahwa di dalam pembuka daripada Al-Quran, surat Al-Baqarah, Quran diturunkan untuk manusia agar bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, ya. Kemudian dalam Al-Baqarah lagi mengenai perintah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan terminal terakhirnya adalah untuk bertakwa. Dan yang dipanggil untuk saum, karena sekarang beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa agar la'alakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa. Itu. Sama juga untuk yang berangkat haji. Bekal kita yang paling istimewa untuk berangkat ibadah haji adalah ketakwaan. Itu takwa lagi. Nah, nanti mungkin Cempet hanya ngulas sedikit saja. Nanti Kang Iip akan mengulas dengan Kang Jody dengan memaparkan di dalam Al-Qur'annya. Tapi tolong istiqomahkan untuk kita mendengarkan Peki ini setiap Senin malam ini supaya apa? Supaya kita mendapat ilmu dengan adanya kita sekarang berkumpul di sini sekalipun tidak masih dalam viral, tapi tetap kita belajar ilmu-ilmu ini. Cempet juga sudah ini gini rasanya kok ini ilmu lagi. Dan Allah meninggikan umatnya yang selalu menimba dan mencintai ilmu. Sebab dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, dan mana yang benar. Itu taunya dengan kita mengkaji dari ilmu-ilmu. Nah, marilah kita sama-sama menyimak ilmu-ilmu dalam Al-Quran ini dan nanti diaktualisasikan di dalam kehidupan kita supaya hidup kita kelak selamat dunia dan akhirat. Sebab kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Itulah barangkali pengantar malam ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan izin dan berkahnya dari Allah. Dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan kelak akan dibawa menjadi ilman nafi'an. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Mpet. Terima kasih atas segala ilmu yang disampaikan dan juga terima kasih Bu senantiasa istiqomah untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita yang kedua yaitu Kang Iip. Kepada Kang Iip, mangga waktu dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian,
Saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah kita masih diberikan taufik sehingga kita diberi kekuatan untuk bisa kembali berkumpul, bersilaturahim. Alhamdulillah juga atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak sebelum kita memasuki atau saya menjelaskan materi tentang takwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah sahabat-sahabat kami, lindungilah bangsa dan negara kami dari segala godaan, bisikan, kedatangan iblis setan yang terkutuk. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, di sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di hadapan kami cahaya. Dan jadikanlah oleh-Mu di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami cahaya pada urat kami, pada kulit kami, pada daging kami, pada darah kami, pada rambut kami, pada lidah kami, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami cahaya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Takwa di dalam Al-Quran. Tema malam ini. Takwa berdasarkan Al-Quran. Takwa itu bahasa Arab. Takwa dari kata dasarnya wakoya. Wakoya kui wikoyatan. Wako atau wakoya itu bisa bermakna kalau sebagai kata benda berkaitan dengan makna tempat perlindungan, keteduhan, naungan, gubuk, kemudian cagar, suaka alam, termasuk suaka marga satwa, usaha perlindungan, jaminan, usaha penjagaan, atau jaminan keamanan dalam perjalanan, juga arti wakoya. Wakoya kalau sebagai kata benda berkaitan dengan makna menjaga, memperbaiki, melindungi, takut terhadap, berhati-hati, berlindung, bernaung, memberi naungan, ya sama. Itu secara bahasa.
Ya, makanya orang takwa orang yang berhati-hati. Ya, salah satu arti wakoya adalah berhati-hati. Berhati-hati, menjaga, melindungi, gitu. Memohon perlindungan juga gitu. Termasuk memperhatikan juga takwa, Bu. Kalau ibu berjalan di sebuah jalan, jalan setapak lah katakanlah. Nah, di jalan itu banyak duri, Bu. Banyak duri, banyak apa. Jalannya kira-kira gimana? Sembrono apa hati-hati? Nah, supaya nggak nginjek duri, hati-hati jalannya. Nah, hati-hati itu arti takwa. Jadi melangkahnya berhati-hati, jangan sampai salah. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an pemakaian pola dasar wakoya itu kurang lebih ada 258. Jadi 258 diulang kata dasar takwa. 66 kata benda dan 192 kata kerja. Maknanya apa? Ya takwa itu harus banyak kerjanya daripada namanya gitu. Ya perbandingannya hampir 3 kali lipat ya, 1:3 lah. Ya kan gitu. Dan takwa itu ajaran para nabi. Takwa itu ajaran para nabi. Jadi kalau kita tidak bertakwa, ya kita tidak mengikut ajaran para nabi. Jadi sejak Nabi Adam ini takwa sudah diajarin. Karena ajaran apa takwa ajaran para nabi. Nah, misalnya kita lihat di surat 5 Al-Maidah ayatnya 27. 5 ayatnya 27. Surat 5 Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam atau Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Berkata Qabil, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Oke, berarti sejak Adam udah ada belum ajaran takwa kan? Sudah ada, kan? Sudah ada. Jadi anak anak Adam pertama, Habil Qabil juga sudah mengenal takwa. Jadi takwa sudah diajarkan sejak Nabi Adam. Nah, ayat berikut lihat di surat 23. Surat 23 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Ajaran siapa? Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengajarkan takwa. Nah, berikutnya lihat surat 29 16. Surat 29 Al-Ankabut ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim juga mengajarkan takwa. Nah, lihat ayat berikut surah 26. Surat 26. Ayatnya 161. 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ajaran siapa? Nah, ini Nabi Lut. Nabi Lut juga mengajarkan takwa. Ayat 177. 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Nah, ajaran siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib juga menyuruh bertakwa.
surah 179 ya, apa-apa langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ajaran siapa? Siapa ini kan? Coba mundur. Mundur. Oh ya, Nabi Syuaib. 184-nya. 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Ajaran siapa nih? Nabi Syuaib. Ini Oh, kan umat-umat terdahulu. Coba perhatikan lagi. Perhatikan kalimatnya. tadi itu berapa, Kang? 184. 4 ya? Iya. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Kamunya umat dulu, umat sekarang. Dulu. Sekarang. Kamunya. Oh, kamu sekarang. Kamunya. Sekarang. Dan umat Terdahulu. Nah, kira-kira ayat ini turunnya ke siapa? Pada Nabi Terakhir. Nabi Terakhir, ya? Nabi Muhammad. Iya, makanya ada kata-kata dan umat terdahulu. Terdahulu. Jadi ajaran Nabi Muhammad apa, Bu? Takwa. Takwa juga, dan ajaran takwa sudah diajarkan sejak Nabi Adam. Gitulah kira-kira disimpulkan aja, bukan ayatnya banyak. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, nah udah langsung ke penutup aja gitu ya. Iya, iya. Karena kalau dibaca semua banyak ayatnya, Bu. Ya, jadi di ayat surat 26 108, 26 110, surat 26 126, surat 26 131, 132, 144, 150, 161 dan seterusnya, Bu. Ya, itu semuanya perintah takwa kepada para nabi. Jadi kalau kita tidak bertakwa mau ngikut siapa, Bu? Batur. Kalau kita tidak takwa mau ngikut siapa? Orang semua nabi. Orang para nabi ajarannya takwa ya. Iya. Gitu. Jadi jangan ngaku beriman kepada nabi-nabi kalau nggak takwa. Ya. Gitu. Rukun imannya kan iman kepada nabi-nabi kan? Iya. Para nabi mengajarkan takwa. Kalau kita nggak takwa, berarti omong doang. Ya. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana keterangan tentang takwa dalam Quran? Takwa itu apa sih? Apa, gimana, kapan, ya kan, dan seterusnya kan? Mengapa kudu takwa dan seterusnya? Penyebab takwa apa? Nah, mari kita lihat bagaimana keterangan tentang takwa dalam Al-Quran. Kenapa harus kembali ke Quran? Iya, karena Quran pedoman orang yang bertakwa. Dan bertakwa. Iya, tadi sudah disampaikan sama Ibu Mpet. Orang takwa itu pedomannya Quran, petunjuknya Quran. Nah, surat berapa tadi? Ayo, masih ingat nggak? Lakum tatakun. Al-Baqarah ayat 2. Benar mutakin. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang bertakwa petunjuknya apa? Al-Quran. Nah gitu. Kalau petunjuknya bukan Quran bisa jadi takwa nggak ya? Tidak. Ya. Takwa tapi bukan takwa kepada Allah, Bu. Takwanya baju Kang I. Ini baju koko, baju takwa. Baju takwa. Aduh, dijitak ketawa ini mah, Bu. Iya. Maaf, batuknya dikit. Oke, jadi kalau kita ingin takwa, petunjuknya Al-Quran. Nah, makanya kita harus cari tahu petunjuk tentang takwa di dalam Al-Quran. Pertama, dikasih tanda, Bu, supaya gampang hitungnya. Absennya gampang nanti. Yang pertama atau yang ke-1 lah. Bahwa setiap jiwa atau nafas diberi potensi, diberi ilham 2 hal. Fujur dan takwa. Ya. Bahwa setiap jiwa, setiap nafas
diberi potensi atau diberi ilham, dua hal. Hal satu fujur, hal dua Wah. takwa. Ya, surat 91 ayat 7 8 ya 7 8 lah. 7 dan 8. Sampai 10 juga. Sampai 10 juga boleh ya. 91 ayat 7 sampai 10. Iya, biar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Lanjut. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Nah, dua kan? Ya, Kefasikan dan ketakwaan. Dua-duanya diberikan oleh Allah, diberikan ilham. Jadi setiap jiwa, setiap orang punya potensi ini, dua-duanya ya. Ya. Fasik dan takwa. Lanjut. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, ada orang yang beruntung. Terus? Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ada juga orang yang Rugi. yang rugi. Beruntung orang yang mensucikan jiwa dengan takwa. Rugi orang yang mengotori jiwanya dengan fasik. Ya kan tadi potensinya dua. Fasik dan takwa. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan apa? Takwa. Dengan takwa. Rugi orang yang mengotori jiwa dengan Fasik. fasik. Nah, kita mau rugi atau mau beruntung? Beruntung. Nah, kalau mau beruntung harus Bisa menyucikan diri. ya dengan Harus takwa. takwa gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, apa arti fasik? Kan tadi ada orang yang mensucikan jiwa, kalau takwa ada orang yang mengotori jiwa, kalau fasik. Fasik sama dengan fujur. Fasik tuh ini ada ibu yang ada di Tasikmalaya. Oh, itu mah Tasik ya, bukan Tasikmalaya. Kan tadi sama Jawa dari fujur dan takwa. Fujur sama dengan fasik enggak? Ya, fujur itu artinya fasik. Oke. Nah, makanya tadi terjemahannya fujuroha wa taqwaha, fasik dan takwa kan. Jadi fujur itu fasik, Bu. Nah, sekarang fasik itu apa artinya? Surat 2 ayatnya 26 27. 26-nya dibaca ujung ayatnya, Kang. Ya, surat 2 ayat 26. Dari titik. Dan ya, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi kalau fasik akan disesatkan, tersesat gitu ya. Nah, lanjut, siapa orang fasik itu? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Tuh, kan tadi merugi orang yang fasik kan? Ya. Rugi orang-orang yang mengotori jiwa dengan fasik. Fasik itu orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Udah janji, perjanjiannya dilanggar. Ya, Ibu boleh nggak? Sholat boleh dilanggar nggak, Bu? Tidak. Boleh, di musola boleh, dilanggar boleh, di tablik juga boleh. Di masjid. Di masjid nggak boleh. Sholat jangan dilanggar. Orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu Teguhkan. Nah, minimal kita berjanji kepada Allah berapa kali, Bu? 5 kali minimal, Bu, di iftitah ya. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Benar nggak janji itu, Bu?
Harusnya betul. Ya, faktanya, Faktanya suka dilanggar. Kenyataannya banyak yang dilanggar. Hidupku untuk dunia, ibadahku untuk dunia, maca Quran hayang dunia. Gimana sih, Bu? Doa hoyong dunia. Katanya lillahi ta'ala. Nah, maca Quran surat Al-Waqiah we hungkul dah hayang beunghar Gusti nu agung. Bukan lillah lagi atuh, Bu. Ya. Iya. Rajin ibadah. Bukan untuk Allah, bukan karena Allah, karena dunia juga. Ya, Bu ya. Aduh, gimana kita ini ya? Banyak melanggar atau Bu, kalau banyak melanggar atau gimana fasik ya? Banyak dosa ya, Kang Ip. Iya. Makanya tadi jangan fasik. Fasik itu orang yang melanggar janji. Perjanjian. Nah, itu apa yang keduanya Kang tadi? Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Nah, yang harusnya dihubungkan diputusin. Yang harusnya dihubungkan diputuskan. Silaturahim hubungkan. Diputusin. Ya, Bu, setiap ayat itu satu sama lain berhubungan. Ayat jangan diputus-putus. Jangan diambil sepotong-sepotong. Satu ayat menjelaskan ayat lain. Semuanya saling berhubungan. Ya, jangan diputus-putus ayatnya. 2. Yang ketiga, apa di sini fasik itu? Dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, dan orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, Ibu buang sampah di halaman rumah orang. Gimana perasaan orangnya, Bu? Kesel. Nah, berarti Ibu membuat kerusakan di bumi. Ya, Ibu nyetel musik di rumah dangdutan tengah malam, Bu, kenceng banget kedengaran sekampung. Gimana orang sekampung, Bu? Joget. Sebagian joget, sebagian kesel, nggak bisa tidur, keganggu, merusak bumi. Buang sampah ke sungai, datang hujan banjir, kabeh busa kampung. Kesel tasa kampung, membuat kerusakan di bumi. Termasuk membuat kerusakan itu mengganggu kerelaan orang, merusak bumi itu merusak keriduan orang, Bu. Nah, termasuk di dalamnya merusak bumi juga. Nah, bumi sebagai metafora perasaan. Ya, jadi membuat kerusakan di bumi termasuk merusak kenyamanan keriduan orang lain. Ya, itu fasik ya, Bu ya. Ya. Nah, itu salah satunya. Yang lainnya juga ada, misalnya surat 59-19, fasik juga nih. Surat 59 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik lagi ya? Ya. Jadi fasik itu apa di sini, Bu? Lupa kepada Allah. Nah, bukan lupa, seperti seperti aja udah fasik, Bu. Ya. Jangan seperti orang yang lupa. Seperti orang yang lupa, lama-lama lupa beneran. Ya, lama-lama lupa beneran, Bu. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan kamu lupa diri. Kalau lupa diri, nanti dirinya dikuasai setan. Ya, gitu. Jadi ciri yang lain orang fasik adalah lupa kepada Allah. Ya, Bu ya? Iya. Kenapa orang kok bisa lupa kepada Allah ya? Padahal Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi nafas kita, Allah yang mendetakkan jantung kita, Allah yang mengalirkan darah di tubuh kita,
Allah yang membuat mata ini bisa berkedip, Bu. Allah yang membuat seluruh sel-sel di dalam tubuh kita bekerja. Kenapa kita kok bisa lupa ya ke Allah, Bu? Ya. Jadi kalau lupa fasik, ya. Ya. Tapi bukan fasik Malaya, ya. Tasik. Tasik gitu mah. Oke, yang berikutnya. Jadi yang pertama bahwa jiwa diilhami dua hal potensi. Fujur dan Takwa. Ya, fujur itu diterjemahkannya fasik. Fasik itu orang yang mengingkari perjanjian, memutuskan hubungan, dan juga dia apa tadi satu lagi? Membuat kerusakan. Suka membuat kerusakan di bumi. Dan kalau ditambahin tadi dan orang-orang yang lupa kepada Allah. Oke, kita lanjut ketiga berarti. Keduanya fasik ya. Yang ketiga tentang takwa. Takwa itu mau mendengar perintah Allah. Takwa itu mau mendengar perintah Allah. Ya, surah 5 ayatnya 108. Surat 5 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih dekat untuk mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya dan menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah, dan bertakwa kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, takwa itu apa di sini? Dengarkanlah perintahnya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang mau mendengar perintah Allah. Bu, kalau kita ingin tahu perintah Allah, nyarinya di komik apa di koran, Bu? Di Quran. Di Quran. Oh, pinter Ibu Eti. Ini guru saya ini. Ini Ya. Iya. Kalau takwa itu mau mendengar perintah Allah. Nah, perintah Allah adanya di Quran. Jadi kalau kita bosan dengerin orang bacain Quran, Bu, gimana, Bu? Halo? Fasik. Fasik loh, Bu. Kalau nggak mau dengerin baca Quran lagi, fasik Ibu jatuhnya. Gitu kan? Iya. Makanya tadi nasihat dari Ibu Empet begitu, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengaji. Kenapa? Dengan ngaji kita mendengar perintah-perintah Allah. Nah, orang takwa itu minimal ini, Bu, mau mendengar aja dulu ya. Iya, iya. Karena ketika dibacain ayat-ayat Quran di dalamnya ada perintah Allah gitu ya. Iya. Nah, salah satu perintahnya perintah agar Takwa. Salah satu perintahnya bertakwalah. Nah, takwa itu mau mendengar perintah Allah. Oke, yang berikut, yang nomor berapa? Nomor 4. Ya. Takwa itu kuat hatinya. Takwa itu hatinya kuat. Kayak lihat surat 22 ayatnya 32. Surat 22 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, jadi takwa itu timbul dari kekuatan hati untuk mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah itu bisa dimaknai rasa keilahian. Rasa keilahian. Atau aktivitas hatinya dikuatkan. Ya, jadi ciri takwa di sini adalah orang yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah.
Siar itu nilai. Kurs juga bisa ya, siar itu. Nilai, kurs, dan seterusnya. Allah itu berarti bicaranya keagungan Allah. Mengagungkan nilai-nilai keilahian gitu ya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5. Takwa itu patuh melaksanakan Quran. Kan setelah mau mendengar, terus dia mengagungkan rasa keilahian dan patuh melaksanakan Quran. Kenapa? Karena ketika dibacakan Quran, di dalamnya ada perintah. Nah, orang takwa cenderung melaksanakan gitu loh, Bu. Ketika dia berpaling jadi apa, Bu? Fasik. Fasik lagi gitu aja. Pokoknya mah kalau nggak takwa fasik, kalau nggak fasik takwa gitu aja, Bu. Tinggal pilih salah satu kan? Iya. Mau fasik apa mau takwa. Nah, ayatnya ya, surah 6 155. Surat 6 Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ikuti. Ya. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Ikutilah dia dan bertakwalah agar dapat rahmat. Berarti takwanya artinya apa di sini, Bu? Takwa di sini apa artinya? Ikuti Al-Quran. Quran gitu, bahasanya laksanakan. Ya, ikuti Quran. Jangan ikuti yang lain. Kalau ikuti yang lain membuatmu tercerai-berai nanti. Jangan ikuti yang lain. Coba lihat surat 7 ayat 2. Nah, 2 ayat 3. Surat 7 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Jangan ikuti yang lain, ikuti Quran. Kenapa? Orang takwa itu kan petunjuknya Quran. Oke, nomor 5 ya itu ya. Jadi takwa itu patuh mengikuti Quran. Yang keenam, takwa itu artinya berpengetahuan. Berpengetahuan. Ya, coba lihat 26 132. Surat 26 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Apa yang kamu ketahui adalah anugerah. Anugerah bagi orang yang bertakwa. Nah, bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan pengetahuan kepadamu. Jadi orang bertakwa berarti orang yang berpengetahuan. Jangan jadi orang bodoh. Bodoh, Bu. Ya. Boleh jadi orang bodoh tapi kudu alewo. Betul, Bu Ati? Mohon. Nah, gitu. Bodoh mah kudu alewo. Banyak tatanya. Ya, banyak tatanya, banyak tetelepek. Bodoh kudu alewo. Ilmu mah, ilmu teh kudu diteangan. Lamun geus panggih laksanakeun. Tapi ilmu tong diaku. Halo? Ya, Pak. Lamun eueuh teangan. Lamun eueuh teangan. Mun geus kapanggih laksanakeun. Tapi ilmu tong diaku. Kenapa? Karena ilmu milik
Allah. Allah. Ya, so ngarasanya ho deh. Sok tahu ya Bu ya. Iya, Ya, tetap posisi kita mah kudu rendah hati. Saya tidak tahu apa, tidak bisa apa, karena saya bukan siapa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Ya, kecuali yang diajarkan Allah. Ya. Jadi yang keenam, takwa artinya berpengetahuan. Jadi harus banyak tahu ya Bu ya. Tapi jangan sok tahu. Nah, dan pengetahuan jangan diaku. Kenapa Bu? Karena Allah bisa saja mengambil kembali apa yang sudah kita ketahui. Ya Bu ya. Coba kalau orang amnesia Bu tahu apa Bu? Halo? Amnesia hilang nggak ingatannya Bu? Iya. Pikun wes etik. Waduh. Ya Bu ya. Gitu. Ketujuh. Nah, walaupun berpengetahuan, orang takwa itu selalu rendah hati. Rendah hati. Ya Bu ya. Tidak sok tahu, tidak sok pinter, tidak sok pamer. Ya. Suratnya 49 ayat 1. Surat 49, surat Al-Hujurat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ada perintah takwa nggak di sini? Ada. Nah, takwa di ayat ini apa maknanya? Isinya apa? Mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan sok tahu. Nah gitu. Jadi kalau ditanya Bu, maaf saya tidak tahu apa. Berdasarkan kalau gini, kalau jangan mendahului Allah dan Rasul artinya dahulukan siapa Bu? Allah. Nah, dahulukan Allah dan Rasul. Ya. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul. Rasul menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu. Berarti jangan mendahului Allah dan Rasul, dahulukan apa? Wahyu. Dahulukan wahyu Allah. Jadi kalau ditanya apa-apa, kita bilang Allah Maha tahu. Saya tidak tahu apa. Nah, menurut Allah di dalam Al-Quran begini. Nah, sampaikan suratnya ini, ayatnya ini. Iya. Dahulukan Allah Rasulnya, dahulukan risalahnya gitu loh Bu. Iya. Jadi jangan langsung menurut saya, itu namanya mendahului Allah namanya Bu. Ya. Nah, orang bertakwa itu mendahulukan Allah dan Rasul. Jadi yang dikedepankan selalu risalahnya Allah Bu. Risalahnya para Rasul. Ya. Jangan langsung aku, gimana? Itu namanya sok tahu tadi. Ya, tidak rendah hati. Orang bertakwa itu rendah hati. Selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya gitu. Ini bukan menurut saya nggak tahu apa-apa. Tapi berdasarkan Quran sebagai risalah Allah, sebagai wahyu dari Allah begini bunyinya. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi kita mah di belakang aja, ya jangan di depan. Karena jangan mendahului Allah dan Rasul, ya. Jadi risalahnya, wahyu Allahnya disimpan di mana Bu? Di depan. Di depan, kita ngikutin di belakang, gitu. Yang keberapa sekarang? Ke-8. Orang bertakwa itu sebaliknya fasik. Kan tadi fasik melanggar
Janji. Kalau takwa, Selalu memenuhi janji. nah gitu, menepati janji. Surat 376. Surat 3 ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa di ayat ini siapa, Bu? Yang menepati Yang menepati janji. Nah, sebenarnya siapa yang menepati janji? Ya, dan dia bertakwa. Berarti bertakwa adalah menepati janji. Menepati. Jangan janji kalau suka ingkar, Bu. Ya. Ya. Bagaimana kalau lupa? Tuh kayak bulan lalu saya lupa. Udah janji sebulan sebelumnya. Kumahanya kesarean, Bu. Nggak ada yang ngingetin, HP-nya silent lagi ya, Bu. Ya, aduh, Gustin. Ya, lain lagi. Tapi dimaafin ya, Bu ya. Ya, dimaafkan. Aduh, orang takwa itu menepati Janji. ya gitu. Udah janji tepatilah. Hmm. 9, Bu. 9. Coba lihat ayatnya dulu nanti. Nah, nanti dilihat apa cirinya. Sekalian mikir ya. 92 ayat 5. Surah 92 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi orang takwa apa, Bu, di ayat ini, Bu? Memberikan hartanya. Tidak pelit. Istilahnya apa positifnya? Kalimat positifnya apa? Meninfakkan. Sering bersedekah. Dermawan. Dermawan. Satu kata aja, dermawan. Ya, Bu, ya. Dermawan, berehan ya, Bu ya. Kalau 2 kata tidak pelit. Ya. Ya banyak lah. Atau segera menapkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Dipanjangin lagi, Bu. Orang takwa itu tidak pelit, tidak medit, tidak koret, tidak kopet, tidak meregehese, tidak kekenmeng, kene, tidak merepet jahe, tidak buntut kasiran, tidak kumed, tidak bahil, tidak kikir ya. Dermawan orang takwa. Berehan ya, Bu ya. Ya. Bahasa berehan bahasa mana ya? Sunda. Bahasa Sunda, Sunda Bandung, Sunda Bogor berehan. Di Bogor mengada berehan, Bu. Tasik. Sunda Tasik kata mah berehan. Seperti angin berhembus. Nah, siapapun dikasih. Bu Nelly Damang, Bu Nelly mana Ciamis apa panas gitu? Bu Nelly Sadak tuh. Bu Nelly. Bu Nelly Bandung. Bu Nelly Bandung, Bu Nelly Cianjur. Bandung. Oh, Bandung. Di Jakarta, Bu Mina. Oh, Ibu di mana? Di Jakarta. Saya di Jakarta, asalnya mah dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung, tinggal di Jakarta. Mohon kelahiran Bandung. Orang Bandung artinya. Sahib Abdi. Iya, lanjut ya. Muridnya Ibu Oom. Asal ngaco. Iya. Saya juga muridnya Bu Oom, Bu, sama. Amin. Ya. Sebetulnya mah saya orang Palembang, Pak, tapi kelahiran Bandung. Oh, pantesan kayak itu, kayak kapal selam gitu. Mohon nyapanya Sami ya sama kapal selam. Iya, kayak peci saya juga kapal selam. Mohon salam kenal Bapak. Iya, bangga. Ya, lanjut ya. Ya, silakan Pak, hatur nuhun. Yang berapa tadi? 9. 10. Nah, yang ke-10 coba lihat. 64, 16. Apa isinya? Surat 64 ayat 16. 64 ayat 16. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dengarlah serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apakah isinya? Yang Takwa itu memelihara apa? Takwa. kekikiran. Tidak pelit.
Kikirnya udah di sebelumnya. Yang Iya. belum. Nafkah. Takwa menurut kesanggupan. Artinya apa tuh? Tahu Ukuran. tahu diri. Tahu diri. Iya, tahu kemampuan dirinya sampai mana. Jangan mengukur kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Kenapa? Tiap orang berbeda kesanggupannya. Ya Bu ya. Jadi orang takwa itu tahu diri. Tetangganya sedekah 1 juta tiap hari, Bu. Ya, loh kita cuman 1.000. Ya tahu diri saja, jangan panas, nggak apa-apa. Kita bisa sedekah 1.000, alhamdulillah. Tetangga 1 juta, alhamdulillah. Ya, besok minta lagi kepada Allah supaya bisa lebih gede sedekahnya. Ya gajinya 1 miliar sebulan, kumaha. Karena takwa itu bukan sesuai orang lain. Bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Berarti kesanggupan orang beda-beda. Dan takwanya sesuai kesanggupan kamu. Jangan sesuai kesanggupan orang. Ya kan? Karena tadi kesanggupan tiap orang tidak sama. Jadi orang takwa itu tahu diri, Bu. Tahu diri, tahu kemampuan dirinya. Gitu nggak? Tahu kemampuannya. Segitu aja. Jangan ngoyo bahasa apa ngoyo itu. Bukan bahasa Tasik ngoyo mah, Bu. Bahasa Jawa. Bahasa Jerman itu mah ngoyo mah ya. Ngoyo apa bahasa Tasiknya ngoyo, Bu? Merekedeweng. Yang Kekeh petekeh. kekeh petekeh merekedeweng negtreg, Bu. Merekedeweng negtreg. Negtreg merekedeweng. Tekudu negtreg, ya sekemampuanmu aja. Udah lakukan gitu. Sama. Kalau sanggup lakukan, enggak ya ikhlasin. Nah, gitu ya. Jadi tahu diri, tahu kemampuan diri. Jadi bisa ngukur diri gitu ya, Bu ya. Ada orang lain tetangganya puasanya Daud tiap hari, Bu. Ya, tiap hari selang sehari. Iya, sanggup, silakan. Enggak, ya wis, sanggupnya Senin Kamis, alhamdulillah Senin Kamis juga nggak apa-apa. Senin Kamis nggak bisa, puasanya tengah bulan, alhamdulillah, jangan dipaksain. Semampunya, gitu. Sedekah juga sama, yang lain juga sama, gitu ya. Ibu kalau beli baju, yang diukur itu tubuh tetangga apa tubuh orang lain, Bu? Tetangga jauh. Ya kalau Ibu beli baju ukuran pakai ukuran tetangga apa ukuran orang lain, Bu? Ukuran Kang Iip. Kan ukurannya sendiri atau Bu, bukan pakai ukuran orang lain. Kalau diumpamakan baju itu takwa. Ya, makanya ada istilah baju takwa. Kenapa? Karena takwa itu seperti baju. Nah, saya pakai peci. Yo, dipakai sama Ibu Om gimana? Ya kan jadi tepugu atuh. Kang Iip di jilbab. Atau saya pakai jilbab. Ya kan bukan pakaiannya, tuh nggak cocok. Ya, Bu ya? Ya. Nah, jadi takwa itu seperti pakaian. Badannya iman. Al-imanu uriyanun walibasuhu takwa. Iman itu telanjang. Seperti tubuh, belum ada bajunya. Nah, bajunya, pakaiannya takwa. Karena takwa adalah seperti pakaian untuk tubuh. Kan tubuh orang beda-beda. Anu langsing ya, punya. Siga langseng. Nah, anu barukah, kan Bu ya? Ada yang langsing. Sanes barukah berkah ya, berkah. Ada yang badannya berkah ya, Bu ya. Ya nambah kagigir gitu. Kan ukurannya beda lagi. Tubuhku dulu tak begini. Bajuku nggak cukup lagi, Bu. Kenapa ini baju pada mengecil ya? Bukan bajunya pada mengecil. Ya. Iya, salira abi anu ngageng ngan. Gitu. Nah, jadi yang ke-10 apa?
Bisa mengukur diri. Nah, takwa itu tahu diri, bisa mengukur kemampuan dirinya. Karena perintahnya bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Ketika kita melebihi, Bu, melebihi batas kesanggupan, pelanggaran nggak, Bu? Pelanggar. Pelanggaran, takwa nggak kira-kira? Tidak. Enggak lah, orang perintah takwanya sesuai kesanggupan kok. Ya, gitu. Oke, yang keberapa sekarang? 11. 11. Coba lihat ayatnya dulu, 9, 114. Ih, jadi palinter kayaknya. Surat 9 atau ayat 114. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sorry. 119, Kang. Kira. 119. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kan ada perintah takwa di sini. Ya. Nah, apa coba isi takwanya apa di ayat ini? Bergaul dengan orang, dengan kangsol. Sodik. Hendaklah kamu bersama Kang Sodik gitu. Ya. Wakunu ma'as sodikin. Apa maknanya, Bu? Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi orang takwa itu pandai memilih Teman. Bu. Hanya mau bergaul sama orang-orang yang benar. Kenal mah dengan siapapun boleh, Bu, kalau kenal ya. Kalau kenal dengan siapapun boleh. Kenal mah ya, Bu. Tapi untuk bersama-sama menjadi teman, gitu, Bu, beda. Kenapa? Karena orang bertakwa itu hanya bersama orang-orang yang benar. Kenapa harus bersama orang-orang yang benar? Almar'u lidini ahihi. Bahwa seseorang itu sangat dipengaruhi oleh agama saudaranya, agama sahabatnya, Bu. Tergantung dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan pedagang penjual minyak wangi, Bu, tiap hari ketemu dia, minimal menghirup apa, Bu? Parfum, Nah, wangi. menghirup wangi. Masa tuh diberes botol matu, Bu? Lain teman karena, Bu. Nah, gitu ya, Bu. Kalaupun beli, diskon 50% ya. Jadi kalau berteman dengan pedagang atau penjual minyak wangi, maka kita akan mencium wangi. Tapi berteman dengan pandai besi, minimal kita kena cepretan apinya, asapnya, Bu, kudu ka urang tak, aduh gitu ya. Bukan nggak boleh jadi pandai besi, itu mah umpama. Jadi tergantung dengan siapa kita berteman akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, orang takwa itu pandai memilih teman. Gitu ya, Bu ya. Jadi tidak jangan takut sedikit teman, Bu. Buat apa banyak teman kalau rusuh, Bu? Ya, buat apa banyak teman kalau rusuh? Rusuh itu apa? Bikin heboh, bikin panas pikiran, Bu. Ngapain juga banyak teman, capek ya. Nggak apa-apa sedikit teman, tapi mendamaikan ya. Walaupun ada pepatah, musuh satu kebanyakan, teman 1000 masih kurang. Istilahnya begitu. Tapi siapa yang harus jadi teman kita? Harus pilih yang benar aja teman mah. Ya, Bu ya. Ibu kalau berteman dengan koruptor nanti disangka penadah loh, Bu. Iya. Iya, sok aja. Ibu berteman dengan pencuri dianggap penadah, Ibu. Berteman dengan koruptor dianggapnya sekongkol. Ya. Berteman dengan pokoknya namanya kabawa lah, Bu lah. Berteman dengan tukang gosip, minimal Ibu digosipin sama dia. Oke. Jadi pandai memilih teman. Itu orang takwa ya. Yang keberapa? 12. 12. Oke. Ayatnya 57 28 ayatnya. 57 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Nah, gitu dong. Terus? Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi doa di depan, doa apa judulnya, Bu? Cahaya. Doa Minta cahaya. cahaya yang tadi awal. Doa cahaya di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di dalam, di rambut, di kulit, itu doa cahaya. Nah, orang takwa itu realistis dan argumentatif. Nah, realistis, Bu. Dan kalau bicara argumentatif, tidak asbun. Asal bunyi. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa salah satu artinya hati-hati, takut terhadap Allah. Dan berimanlah kepada Rasulnya sebagai pembawa risalah. Jadi orang beriman, orang bertakwa itu realistis hidupnya, tidak ngayal, tidak menghayal itu apa ya? Berangan-angan. Jangan terlalu berangan-angan, realistis aja hidup itu. Dan beriman kepada Rasul. Rasul tugasnya membawa risalah. Jadi kalau berbicara selalu ada argumennya, Bu. Nih risalahnya begini. Realistis dan argumentatif. Nah, bahasa Qurannya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul. Bertakwa kepada Allah berarti nggak berangan-angan, Bu. Realistis aja hidup itu. Beriman kepada Rasul selalu menggunakan risalahnya. Jadi argumentatif namanya, Bu. Oke, yang berikutnya keberapa sekarang? 13 ya. 13. Surat 13 ayatnya 33 ayat 70. Surat 33 70. 33 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, ada perintah takwa nggak? Ya. Bertakwa. Ada. Bertakwanya apa di sini? Katakanlah Kalau berkata benar. kepada Allah. Iya. Takwanya apa di sini? Gandengannya. Dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi orang bertakwa itu selalu berkata Benar, karena nggak bohong. Gitu. Kalau mau nggak bohong, fasik lagi ya. Iya. Kan kalau nggak takwa, fasik. Masih pelanggar janji. Pelanggar janji lagi, bohong lagi. Berarti takwanya coret. Gitu. Jadi orang takwa perkataannya benar, selalu benar, ngomong tuh nggak pernah bohong. Gitu. Ya. Boleh nggak sekali-kali bohong? Jangan. Kalau sekali bohong nanti bohong berikut. Ya, sekali bohong. Begitu bohong lagi nutup kebohongan sebelumnya gitu. Jangan dimulai dengan bohong, Bu. Karena kesananya jadi bohong terus. Orang takwa itu kalau berkata benar, yang sebenarnya. Qulil haqqo walau kana murran. Ya, berkatalah yang benar walaupun pahit ya, Bu ya. Pahit. Oke, lanjut ke 14. Ke-14-nya apa coba? Surat 2 278. Surat 2 Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Bertakwalah. Kan ada perintah takwa dari tadi. Ini lagi cerita takwa ya, Bu? Iya. Nah, disuruh apa? Atau gini, ciri takwa di sini apa? Meninggalkan sisa riba. Apa artinya? Tidak mau mengambil untung dari kesusahan orang lain gitu, Bu. Prinsipnya itu prinsipnya. Kirain jangan nyicil kan? Bukan jangan nyicil. Kalau asal orang Tasik kalau nggak boleh nyicil atuh. Yodi mau nyicil apa Yodi? Kang Yodi.
Menyicil apa Kang Yodi? Jangan ngerugiin orang, ayo. Kalau nyicil nggak takwa berarti. Bukan kalau nyicil nggak bayar itu nggak takwa namanya. Oh. Jadi boleh nyicil, Kang? Boleh nyicil, jangan merugikan orang. Oh. Udah jauh-jauh jalan kaki dari Tasik, jualan etata gordeng, tadi bayar. Makan orang Tasik itu tukang kredit. Yang kredit. Katalah. Aduh, pokoknya jangan merugikan orang. Jangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang. Ya, kalau ibu om ngasih barang dicicil kan meringankan beban orang. Iya. Kan beli cash mah nggak ada duitnya, Kang. Hmm. Orang adanya uangnya nyicil, ya udah cicil aja kan membantu. Ya nggak boleh mengambil untung dari jadi kesusahan orang gitu. Hmm. Iya, orang itu riba tuh, Kang. Nah, riba itu mengambil untung dari kesusahan orang. Kesusahan orang. Contoh gini, ya kan gini. Riba tuh gini. Kang Yodi minjem uang sama Ibu Eli. Misal, Bu, minjem nggak Kang Yodi, Bu? Minjem nggak, Bu? Minjem. Bu jangan bilang-bilang, Bu. Jangan bilang-bilang ya. Jangan nanti orang tahu, Bu, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang kalau Kang Yodi minjem ya. Karena ini contoh. Kang Yodi minjem uang kepada bank. Minjem uang ke bank, oke? Minjem uang ke bank. Nah, yang punya banknya Bu Eli. 1 juta. Dibayar 10 kali. Ya. Minjem uang 1 juta. Dibayar 10 kali. Tiap bulan. Dengan catatan ini uang 1 juta. Kalau 10 bulan berikutnya bisa turun nggak itunya nilainya? Bisa. Nah, 1 itu. Kang Yodi minjem uang ke bank. Di bank ada petugasnya nggak? Ada. Makan apa? Makan angin. Ya kan masih digaji barunya. Iya. Nah, sehingga ketika ada orang yang minjem 1 juta, dibayar 10 kali boleh. Setiap bulan dibayar 110.000. Katakanlah 5%, katakan ya. 110.000. 10 bulan. Totalnya berapa kalau digabungin? Ngembaliinnya di berapa? 1.100.000. 1.100.000. Nah, yang 100.000 itu kan dibagi-bagi untuk petugas, untuk administrasi, dan untuk yang lain. Gitu kan? Dan Kang Yodi rela, suka. Tidak nggak ada yang maksa, harus minjem, enggak. Ketika bank bilang, boleh diminjam 1 juta nih, tapi bayar 10 kali, setiap bayar 110.000. Nah, yang 10 itu kan buat jasanya. Biaya. Nah, Kang Yodi bilang, Bang bilang, gimana Pak, setuju? Setuju. Wah, yang penting saya sekarang butuh uang 1 juta gitu. Dan dicicil 10 bulan lah gitu. Secara hukum sah nggak? Sah, karena tidak ada yang dirugikan. Antarodin namanya. Antarodin. Dua-duanya suka. Dalam perjalanannya, pihak bank yang dari pimpinan Ibu Eli, tanpa sepengetahuan Kang Yodi, tanpa kesepakatan dengan Kang Yodi sebagai nasabah, menaikkan bunganya. Nah, gitu ya. Tengah-tengah tiba-tiba, Pak, karena begini jadi bunganya sekarang jadi 20%. Perjanjian kan 10. Nah, berarti pihak bank telah mengambil riba. Yang mana? Yang tadi. Yang di luar kesepakatan. Yang 5% di luar kesepakatan, Bu. Perjanjian 10, ternyata di perjalanan rubah jadi 20%. Jadi Kang Yodi mesti ngembalikan 120.000 tiap bayar, tiap ngembaliin. Nah, maka itu yang disebut dengan sisa riba. Di luar kesepakatan itu yang riba. Nah, jadi pihak bank berarti memakan riba.
Atau sebaliknya, Kang Yodi minjem uang 1 juta untuk dibayar 10 kali. Baru bayar sekali atau 2 kali bayar, Kang Yodi ngemplang, kabur. Maka Kang Yodi makan riba. Bank harus ganti. Berapa gantinya? 800.000. Dari mana gantinya coba? Ada cadangan, Kang. Ya tetap aja merugikan orang gitu. Iya. Nah, berarti yang makan riba Kang Yodi yang bawa kabur. Nah, ada yang aneh. Ada yang aneh super aneh, Bu. Sekarang ini ada perkumpulan anti riba. Iya. Ya, ada perkumpulan anti riba. Apa namanya? Juga nggak tahu lah. Apa kuda zebra atau apa namanya tuh grupnya itu. Pokoknya nama himpunan anti riba. Iya. Dan kebanyakan anggota mereka yang dulunya pekerja di bank. Iya. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya beberapa kali dulu di booking sama salah satu bank untuk memberikan training tentang riba. Sampai keluar kota keliling, Bu. Nah, gitu. Karena banyak dari anggota mereka atau pekerja mereka yang tiba-tiba resign, Bu. Iya. Resign keluar gitu. Dengan alasan bank itu riba. Ya, oke. Oke, nggak apa-apa kalau itu mereka punya keyakinan itu. Yeah. Bank riba, ya udah kalau kamu nganggap riba, kamu keluar aja. Tapi masalahnya gini. Ketika dia bekerja di bank, dia punya cicilan. Rumah, motor, mobil, dan seterusnya ya. Minjemnya kemana? Ke bank. Ke bank tempat dia bekerja, Bu. Katakan dia minjem berapa? Untuk rumah, katakanlah 100 juta, Bu. Jumlah cicilannya kan rumah, mobil, kan macam itu. Ya. Dia nyicil tiap bulan ganti gajinya kan gitu. Ini baru setengahnya, dia resign, Bu. Dia kan masih punya utang setengahnya. Anehnya, dia keluar dari bank dengan alasan menghindari riba, sementara dia sendiri ketika dia nggak mau meninggalkan utang. Ya berarti dia makan apa, Bu, yang separohnya? Riba. Nah, iya, rumah yang dia tinggalin riba. Mobil yang dia pakai riba. Motor yang dia cicil riba. Anak sekolah jadi jaminan itu apa namanya itu? Asuransi riba, Bu. Tadinya mau niat menghindari riba. Dengan mereka resign, kemudian tidak mau membayar sisa cicilannya, Bu. Di situ dia makan riba. Aneh nggak, Bu, coba? Aneh. Ketika ditanya, kenapa Anda nggak mau bayar sisa utang Anda? Iya, bank ini kan riba. Jadi semua transaksi riba. Waktu kamu minjem, riba bukan? Bukan. Sekarang nggak mau bayar jadi apa? Riba. Tapi mereka nggak mau terima. Karena transaksi dulu dianggap batil. Jadi transaksi saya dulu dengan bank itu batil dan dianggap tidak sah. Enak aja. Iya, kalau tidak sah berarti kamu mesti mengembalikan uang bank dulu dong, baru kamu keluar. Iya. Tapi di antara mereka banyak yang nggak mau bayar sisa utangnya, Bu. Nah, dengan tidak mau bayar, berarti kan pihak bank dirugikan, Bu. Nah, dengan cara itu mereka jadi makan riba nggak, Bu? Iya. Ya, makan riba jadinya. Beresin dulu utangnya, baru kamu keluar, nggak apa-apa. Atau kamu keluar, utangnya tetap dibayar. Ya. Sampai beres dulu. Gitu. Tapi ya begitulah, Bu. Aneh nih, orang tuh pikirannya gimana ya? Jadi yang ribet itu. Jadi ada yang terzolimi. ya. Iya kan? Kalau masing-masing suka rela sesuai dengan transaksi kan? Nggak ada yang dirugikan. Gitu. Nggak masalah gitu. Karena prinsip riba adalah mengambil untung dari kesusahan orang. Orang lain gitu kan. Kalau si nasabahnya ngemplang kan ada yang dirugikan. Berarti yang makan riba si nasabahnya. Atau sebaliknya, kalau pihak bank menaikkan bunga tanpa kesepakatan, berarti nasabah dirugikan. Berarti bank mengambil riba itu. Riba itu artinya kelebihan. Nah, tidak masalah mengambil kelebihan dengan tadi kesepakatan. Kalau keduanya sama
sama rela dan sama-sama Nah, orang bertakwa poinnya apa? Tidak mau mengambil keuntungan dari kesusahan nah, orang. dari kesusahan orang gitu ya Bu ya. Itulah prinsipnya di situ dulu ya. Nanti ngomong ribanya nanti lebih panjang. Yang keberapa sekarang? 15. Ke-15. 15 dari 35 ya. 15 dari 35. Takwa tuh banyak ayatnya, Bu. Harus semuanya dibaca, kan nggak boleh diambil sepotong tadi ya? Iya. Oke, yang ke-15. Mana ayatnya? Suratnya 39 ayat 10. 39 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Apa poinnya? Bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Apa intinya? Apa takwanya di sini, Bu? Berbuat baik. Berbuat baik. Orang takwa itu gemar. Berbuat baik. Gitu, gemar berbuat baik. Hobi. Hobinya berbuat baik. Apa hobi? Berbuat baik. Hebat ya. Coba orang hobi teh buang duit, dia mah sedekah. Ya. Hobi apa? Berbuat baik, habit. Jadi memang tiada hari tanpa berbuat baik. Gemar berbuat baik. Nah, itu orang takwa gitu ya kalau mau takwa. Kalau enggak nggak apa-apa lah. Iya. Ya, orang bertakwa itu gemar berbuat baik. Tambahin di surat 2 189. Ya. Surat 2 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, apa ada istilah masuk dari belakang pintu, dari depan pintu apa nih? Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Bulan sabit itu, Bu, biasanya kantong lagi penuh apa lagi banyak, Bu? Kurang. Akhir bulan, Bu. Ya kan? Ya. Akhir bulan istilahnya itu, lagi akhir bulan nih. Bulan sabit itu kan tanda akhir bulan atau awal bulan. Dua kemungkinan, Bu. Ya, baru dapat gajian atau gajian sudah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Katakan bulan sabit itu tanda waktu. Ya, waktu nerima gajian awal bulan. Bulannya sabit nggak, Bu? Sabit. Akhir bulan uangnya udah habis? Sabit. Nah, jadi bulan sabit itu tanda waktu nerima duit, waktu habis duit. Bisa. Atau mana lain juga bisa. Ini salah satu contohnya aja. Ya. Katakan bulan sabit itu tanda waktu bagi manusia dan berhaji. Nah, apa hubungannya bulan sabit dengan haji? Iya, haji juga ada waktunya. Waktunya mulai kapan? Kan dari awal bulan sampai akhir bulan apa kan ada waktunya. Al-hajju ashurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Nah, itu ukurannya kan sabit, dari sabit ke sabit. Yeah. Nah, terus dan bukanlah kebajikan memasuki rumah dari belakangnya. Apa hubungannya, Bu? Takwa dengan masuk rumah dari belakang. Dari belakang. Nyuri. Backstreet.
Apa urusannya takwa dengan masuk rumah dari belakang? Bukankah kebajikan memasuki rumah dari belakang? Laisal birro bi antaktul buyut tak min zuhuriha. Zuhur itu punggung artinya, Bu. Punggung, zuhur itu terang benderang. Sholat zuhur. Sholat ketika matahari di atas. Siang hari terang benderang atau punggungnya, Bu. Bahasanya gitu ya. Zuhur. Sholat zuhur. Ada istilah menzihar istri, gitu kan. Tulang punggung artinya. Bukanlah kebajikan memasuki rumah itu buyut, Bu. Min zuhuriha. Zuhur itu pas tengah-tengah. Apa hubungannya, coba lihat terjemahan yang lain ya. Bukanlah kebaikan kamu masuk rumah itu buyut itu bait. Bait itu artinya apa istilahnya? Baitun itu tempat menetap. Ya, tempat menetap. Jadi kalau Bapak Ibu pergi kemanapun, baliknya kemana? Rumah. Ke rumah. Makanya rumah itu disebut buyut atau bait, artinya tempat menetap. Kata dasar menetap apa? Tetap. Tetap. Berarti bait atau buyut bisa berarti ketetapan. Oke, ketetapan. Ya. Bait dulu apa artinya? Ketetapan Ketetapan Allah. Bukanlah kebajikan memasuki rumah atau memasuki ketetapan-ketetapan dari tengah-tengahnya, Bu. Maksudnya gimana? Kalau mau membuat sebuah ketetapan, kudu diurut ceritanya, Bu. Di awal sampai ke ujung. Menimbang, memperhatikan, apa lagi? Menimbang. Jadi kudu ditimbang-timbang, Bu. Memperhatikan untung ruginya. Baru menetapkan. Gitu ya. Bukanlah kebaikan itu memasuki ketetapan atau membuat ketetapan tengah-tengahnya langsung. Ya, jadi harus tuntas. Jangan dari tengah. Contoh lain gini, Bu. Ya, tadi nasihat Ibu Umpet gimana? Ngaji teh tong eureun kudu terus ngikut dari awal sampai akhir. Kalau kita ikut ngajinya ujuk-ujuk tengah-tengah, Bu, gimana, Bu? Bingung. Bingung sendirilah. Kok begini, kok begitu? Ih, salah Ibu atuh ngikutnya di tengah, nggak dari awal. Gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, itu. Jadi bukanlah kebaikan memasuki rumah dari belakang, tengah-tengahnya langsung di tengah aja, nyengcelek gitu. Dari awal ceritanya gimana, gitu, asal usulnya gimana, gitu. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang takwa. Nah, berarti orang takwa apa di sini maknanya, Bu? Maknanya apa berarti? Ayo. Apa namanya? Tadi Melakukan kebaikan dengan aturan. Jadi kalau melakukan sesuatu itu penuh pertimbangan dan berhati-hati. Ya, supaya tidak salah dalam membuat ketetapan. Dan masuklah ke rumah itu dari pintunya. Pintu apa bahasa Arabnya di sini? Coba lihat, bukan Arabnya. Mana pintu? Abwab. Abwab itu jamak. Tunggalnya apa tunggalnya? Kalau abwab banyak. Pintu-pintu. Kalau satu pintu apa? Babun. Bab. Bab. Jadi gini, Bu. Maksudnya gini. Masuklah ke rumah itu. Jadi kalau kita mau mengikuti sebuah ketetapan, kalau kita mau memahami sebuah ketetapan, ikuti bab demi bab.
Contoh gini, kita ingin tahu tentang takwa. Ya udah kita bahas bab takwa. Dibuka semua ayat berkaitan dengan takwa. Berarti kita memasuki rumah dari pintunya. Abwab itu jamak. Tunggalnya bab. Bab itu pintu. Iya ngaji teh kudu tarapti. Bab demi bab. Ulah ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Atau jangan loncat-loncat. Iya bab ieu can angus, hayang bab ieu. Kumaha itu can angus, ieu can angus gitu, Bu. Bab wudu can beres ngan hayang bab salat. Bab salat belum beres, cerita bab zakat. Hiji-hiji atuh bereskeun gitu maksudnya, Bu. Iya. Itu namanya masuk rumah dari pintu-pintunya. Karena setiap ketetapan ada pintu. Nah, masuklah dari pintu 1 bab, 2 bab, 3 bab. Makanya babnya jadi banyak. Abwab itu pintu-pintu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi orang takwa, poin ini apa poinnya? Takwa. Melakukan kebajikan dengan aturan. Melalui proses. Melalui proses. Apa istilahnya? Tertib, sistem, tarapti. Sistematis. Tarapti mah bahasa Tasik atunya. Bahasa Indonesianya tarapti teh ya. Teliti, tarapti ya Bu ya. Tuntas gitu ya. Itu bahasanya gitu. Jadi yang ke-15-nya gemar berbuat baik, ke-16-nya tarapti. Apa coba terjemahin tarapti bahasa lainnya apalah? Rapi, tersusun rapi. Nah, rapi, tersusun, sistematis ya gitu ya, urut, gitu ya. Oke, yang ke berapa sekarang? 17 ya. Yang ke-17 10 ayatnya 31. Surat 10 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Mengapa kamu nggak bertakwa? Oke gini. Jadi di sini takwanya apa? Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang melakukan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan? Mereka menjawab, Allah. Maka katakan, mengapa kamu nggak bertakwa? Oke, jadi apa di sini takwanya? Mengingkari kasih. Masa mengingkari? Mengikuti, menjalankan perintah Allah ya. Ayo cari. Ini kan pertanyaan, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menciptakan pendengaran penglihatan? Siapa yang melakukan yang hidup dan yang mati? Siapa yang mengatur urusan? Allah. Udah tahu Allah, atau kenapa nggak takwa kepada Allah? Mengapa? Tidak bersyukur. Jadi takwanya apa kalau gitu? Takwanya itu. Jadi takwanya apa di sini? Sadar kan? Sadar, takut, bersyukur, apa kira-kira Bu? Bisa. Bersyukur. Selalu menyadari kehadiran Allah, selalu menyadari kekuasaan Allah, selalu sadarlah Bu. Jadi orang takwa itu sadar penuh terhadap Allah. Ya Bu, halo. Ya. Iya. Yang memberi rezeki Allah. Yang menciptakan pendengaran penglihatan Allah. Kan udah tahu, atau kenapa kamu tidak bertakwa? Berarti takwa di sini sadar atau menyadari kehadiran Allah. Kapan saja, di mana saja.
Karena Allah semuanya, Bu. Kan contoh tadi misalnya. Siapa yang mengedipkan kelopak mata? Allah. Siapa yang mendetakkan jantung? Allah. Siapa yang menghela nafas? Allah. Siapa? Yo, siapa? Kan terus ditanya siapa yang, Allah, Allah. Nah, kenapa kamu nggak takwa? Kenapa kamu tidak sadar? Kenapa kamu tidak menyadari itu? Bahwa Allah itu yang ini. Ah, gitu ya, Bu ya. Halo? Iya. Ya, Jadi orang bertakwa, orang yang Menyadari. sadar. hari atau kesadaran penuh. Sadar sepenuhnya atas kehadiran Allah. Gitu ya. Sadarlah. Kesadaran. Punya kesadaran penuh kepada Allah. Oke, yang keberapa tuh? 17. Nah, yang ke-18 berarti sekarang. 5332. Surat 53 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu apa coba? Menjauhi dosa-dosa besar. Oke, boleh ada di sini. Ya. Terus? Jauhi perbuatan keji. Dosa besar udah dijauhi, perbuatan keji udah dijauhi. Terus dia merasa dirinya suci, boleh? Ya. Oh, Jadi orang takwa itu apa di sini? Poinnya? Jangan merasa suci. tidak sombong. Jangan mengatakan kamu suci. Suci. Kalau orang sudah merasa suci, Bu, kira-kira mau nggak dia mohon ampun, istighfar, berbuat baik lagi? Enggak, orang merasa suci lagi mana, Bu? Ya, masih lebih baik merasa diri berdosa, jadi istighfar ya? Iya. Kalau merasa suci, nggak mau bersuci lagi. ya. Nah, orang bertakwa tidak pernah mengatakan kalau dirinya suci. Makanya dia istighfar terus, dia ibadah terus, dia berbuat baik terus. Karena tidak menganggap dirinya udah suci, enggak. Kalau tidak merasa suci, kira-kira mau nggak merendahkan orang lain, Bu? Ya. Nggak mungkin. Dia sendiri belum tentu suci, gitu bahasanya. Ya. Orang takwa tidak pernah mengatakan atau tidak pernah menganggap dirinya suci. Kalau ada orang sok suci, artinya apa? Tidak bertakwa. Ya, tidak bertakwa. Jadi fasik lagi. Asik. Oke. Berapa sekarang? 19. 19 ayatnya, surah 4 ayat 77. Surat 4 ayat 77. Ya, 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu perhatikan orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah kesenangan dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ya, Kang Iipnya hilang. Halo? Ya. Maaf, ada iklan barusan lewat. Jadi orang takwa di ayat
ini ya, itu orang takwa itu mengutamakan kehidupan akhirat. Ya, orang yang tidak mengutamakan kehidupan akhirat atau dia lebih mengutamakan kehidupan duniawi, tidak mau berperang, Bu. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Kamu jangan perang. Ketika dilarang perang, dia mau perang. Ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jangan perang ya. Lagi situasi aman, hayang perang, Bu. Kabeh di musuhan, hayang nagelut weh. Mas bro, ini negara lagi aman. Ini keadaan lagi aman. Kenapa kamu milih suka perang? Ini dimusuhin, itu dimusuhin. Orang lagi sholat, dibom. Orang lagi ibadah, dibom. Datang ke pasar lagi belanja, dibom. Cuma kamu kemana? Kenapa ngajak perang begini? Ya, orang lagi aman-aman, demo, rusuh. Waduh. Ya. Jadi ketika dikatakan, tahanlah tanganmu, jangan perang. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tetapi setelah diwajibkan kepada mereka perang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh. Pas dihadapkan, waktunya hadapin musuh, lari. Kamu tuh gimana ya? Ya, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Takut mati. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan perang kepada kami? Mengapa engkau tidak tangguhkan kewajiban perang itu kepada kami? Begitu ya. Apa bahasanya? Ini kan pengecutnya. Katakan kesenangan di dunia ini hanya sebentar. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa. Apa mananya? Berarti orang bertakwa lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Bahasa Tasikna kieu, Bu, kalau pakai bahasa Tasik. Memeh migawe nanaon teh kudu mikir. Engke kumaha. Halo? Iya, bukan kumaha engke ya. Lain kumaha engke, mikirna dibalik engke kumaha. Nah, berarti mikirnya ke depan, Bu. Itu istilahnya gitu, orang takwa lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Berpikirnya lebih jauh. Nanti gimana? Udahlah, gimana nanti aja. Akhirnya mah ditangkap PKPK. Kenapa? Karena berpikirnya kumaha enggak, orang bertakwa dibalik. Engke kumaha, berpikir dulu sebelum berbuat, Bu. Nah, itu bahasa Qur'annya mengutamakan kehidupan akhirat. Dampak akhirnya gimana? Dipikirkan gitu sama dia. Ya, gitu. Lebih baik sekarang pahit minum jamu tapi esok sehat daripada sekarang manis ya minum sirup isukan jontor. Halo? Iya. Setuju nggak, Bu? Setuju. Nggak juga, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke 20 ya. Siap. 20 terakhir karena udah Terakhir. jam 10 ya. Siap. Jadi baru separoh. Baru separoh nih dari 36, 35. Nah, suratnya 2 ayat 206. Surat 2 Al-Baqarah ayat 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Apabila dikatakan bertakwalah kepada Allah, bangkit kesombongannya. Takwa nggak kalau sombong, Bu? Enggak. Jadi orang bertakwa itu
Tidak sombong. Tidak mungkin sombong. Hmm. Kenapa? Karena di pertama tadi di atas orang bertakwa itu mau mendengar perintah. Ya, ya. Setelah mendengar perintah dia ikuti perintah, gitu nggak Bu? Ya. Berarti orang takwa tidak mungkin sombong. Apalagi kalau diperintah takwa, sami'na wa ata'na. Jadi tidak mungkin orang bertakwa itu sombong. Nah, salah satu ciri sombong, kata Nabi, tidak mau menerima nasihat kebenaran dari orang lain. Bertakwalah, sombong, bangkit kesombongannya. Orang takwa nggak mungkin begitu. Gitu, sami'na wa ata'na. Nah, baru 20 poin. Masih ada 15 poin lagi. Oke. Ternyata takwa seurnya geningannya. Aduh, iya. Kenapa? Karena jaminannya istimewa. Kalau bertakwa nanti jaminannya Bu, waduh istimewa jaminannya Bu. Gitu. Tapi tadi ya bertakwalah sesuai kesanggupan. Gitu. Kalau poinnya ada 30, bisanya 1, lakukan yang 1 itu. Mampu 2, lakukan 2. Mampu 3, lakukan 3. Gitu, jangan mampu 10, kan hiji digawean. Gitu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya share ya untuk malam ini. Jadi materi takwa bersambung ya. Harus sampai poin 20. Nah, nanti Senin depan Kang Ip. Senin depan. Oh, ketemu lagi Senin depan? Ketemu ini. Nah, ini gancang. Ya kan? Iya. Senin pertama minggu Pertama. depan. Hilap. Ini Senin kelima. Oh, ini kelima. Kelima ini kan. Oh, dikirain kalau udah kelima, pertama libur. Enggak. Oh, enggak. CPR kan. Baik deh, saya perna seueur kenenya. Mangga sakit heula berarti abdinya. Kalau ada pertanyaan disilahkan.